Mulai. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semua hari ini sehat ya. Tunggu ya, ini siapa yang nak masuk nak? Ada 3 orang ya. 3 orang Putri. Untuk hari ini kita mau melanjutkan pelajaran seni rupa ya, masih materi seni rupa nak ya. Untuk hari ini kita masuk ke materi pameran seni rupa ya. Nanti sebentar kita masuk ke materi seni rupa. Pameran seni rupa. Adapun tujuan kita mempelajari materi seni rupa untuk materi hari ini, itu yang pertama setidaknya kita mengetahui apa itu pengertian dari pameran ya, pameran seni rupa. Nanti kalau kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari pameran seni rupa, setidaknya kita tahu apa jenis-jenis dari pameran. Sudah itu apa fungsi pameran bagi siswa ataupun bagi sekolah ya. Nanti kita juga tahu apa fungsinya, fungsi jenisnya, dan juga apa dari pameran tersebut kita tahu contoh-contohnya ya. Nanti Bu lihat sebentar. Ada pengertian dari kegiatan pameran. Ada yang tahu? Atau setelah membaca baru bisa? Ada? Nah itu kalian lihat ya. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok untuk mengomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan untuk dinikmati, dihayati, dan diapresiasikan ya. Nah, oleh orang lain. Itu pengertian. Sekarang bertanya, setelah kalian melihat dari pengertian seni rupa itu, ada yang bisa kira-kira apa tujuan akhir dari kita melaksanakan suatu pameran? Ada? Coba? Ya, Sabrina. Untuk memperoleh keuntungan. Ya, itu salah satunya. Ada yang lain? Hah? Selain mendapatkan keuntungan, ada? Ya, mari. Setelah kita melihat dari pengertian pameran tersebut, tujuan akhir, nanti kalau kita melaksanakan umpamanya kita melaksanakan pameran di sekolah misalnya ya. Tujuan akhir dari pameran di sekolah itu kita mengharapkan dengan adanya misalnya pengunjung ya, pengunjung datang ke sekolah melihat pameran misalnya di SMP Negeri 11 kita melaksanakan pameran
dengan harapan mereka akan membeli ya. Kalau mereka membeli dari hasil karya yang kita pamerkan itu, berarti kita akan mendapatkan keuntungan. Ya, begitu juga dengan pameran-pameran ya yang dilaksanakan misalnya di suatu instansi misalnya. Mereka tujuan utamanya itu mereka ingin mendapatkan keuntungan ya. Pengertian. Ini ada jenis-jenis pameran ya. Jenis pameran itu yang pertama ada berdasarkan jenis karyanya ya. Berdasarkan jenis karya yang kalian perhatikan itu ada dua. Yang pertama pameran homogen dan pameran heterogen ya. Nah, pameran homogen itu ibu jelaskan sedikit ya. Pameran homogen itu pameran yang hanya menampilkan satu jenis karya saja ya. Bisa maksud dari pameran homogen ini ada yang bisa? Bisa. Coba bisa kira-kira apa maksud dari pameran homogen jenis karya? Ayo coba lihat di buku. Ada di buku? Ada bisa? Kira-kira? Kalau yang pameran homogen itu dikatakan pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya. Hah? Bisa? Bisa, Isa? Ada yang lain yang bisa? Nah, kalau misalnya kita hanya memamerkan satu jenis karya, berarti di dalam suatu pameran itu yang hanya dipamerkan satu jenis. Kalau misalnya pameran tersebut memamerkan lukisan, berarti dia hanya memamerkan semua jenis lukisan. Ya, berarti tidak ada patung, tidak ada tekstil, tidak ada seni kriya di dalam pameran tersebut ya. Dia hanya memamerkan, kalau misalnya seni lukis, hanya seni lukis. Kalau misalnya pameran seni memamerkan patung, berarti yang di dalam ruangan pameran itu hanya ada patung ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang yang kedua, pameran heterogen. Kalau pameran heterogen ini pameran yang memamerkan berbagai jenis karya. Ada yang ngerti maksud dari pameran heterogen? Ada? Ayo, Elsa, bisa? Kalau tadi hanya satu jenis karya yang dipamerkan, misalnya seni lukis, atau seni patung misalnya, atau seni kriya, atau juga seni tekstil. Kalau yang heterogen berbagai jenis karya, berbagai jenis, arti dia lebih dari satu jenis karya. Ya, bisa ada seni patung misalnya dalam ruangan pameran, ada seni tekstil, seni kriya ataupun lukisan. Jadi berbagai macam jenis karya yang dipamerkan kalau pameran heterogen ya. Nah, ini ada contoh pameran homogen yang kata ibu tadi, yang memamerkan hanya lukisan, dan yang heterogen itu yang ada juga pameran patung yang dipamerkan di situ nak ya. Itu bisa kalian lihat. Bisa dipahami mengenai pameran berdasarkan jenis karya? Bisa ya. Nah, sekarang yang kedua. Kalau yang kedua ini berdasarkan jumlah peserta, itu ada tunggal dan ada kelompok. Bisa ya, mudah dipahami kalau berarti kalau misalnya yang kedua itu berarti yang mempunyai pameran itu hanya dimiliki oleh satu orang. Kalau yang kelompok berarti berkelompok ya, yang mempunyai pameran itu berkelompok ya. Dan tidak ada satu orang, bisa dua, tiga ataupun 4 orang ya. Sudah itu yang ketiga, atau yang terakhir, berdasarkan tempat pelaksanaan. Ini ada di dalam ruangan dan di luar ruangan atau indoor dan outdoor ya. Kalau di indoor berarti di dalam ruangan. Kalau tidak di luar ruangan berarti outdoor ya. Nah, dari berdasarkan ruang ini nak, berdasarkan tempat pelaksanaan, itu dari indoor dan outdoor itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, untuk ini silakan kalian kerjasama ya. Tolong diskusikan apa-apa kira-kira
kelebihan dan kekurangan dari pameran di dalam ruangan dan pameran di luar ruangan. Ya, silakan kalian membentuk kelompok. Kalau sudah, nanti selesai kok, nanti kita presentasikan ke kelompok ya. Di sini, di kelompok, langsung di sini, langsung di sini, tidak usah ke depan. Ya, berkelompok nanti ya. Kalau sudah selesai, boleh langsung kami sudah Bu bisa. Sudah? Kelompok 2 ya? Kelompok 1 sudah? Sudah? Siapa yang mau duluan? Kelompok 2. Ayo silakan. Kelompok 2. Kelompok dari Siren, Sabela dan kawan-kawan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Siran Sabela, saya dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, pameran outdoor kelebihannya mampu menampung lebih banyak pengunjung hingga menimbulkan kesan seni yang menyatu dengan alam. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Nanti baru kita. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadila. Saya dari kelompok 1. Menurut kelompok 1, pameran outdoor kelebihannya sama seperti kelompok 1, yaitu mampu menampung lebih banyak pengunjung hingga menimbulkan kesan seni yang menyatu dengan alam, sehingga memudahkan apresiasi terhadap karya seni itu sendiri. Dan kekurangannya yaitu penyelenggaraan tergantung pada kondisi cuaca. Lihat, terus kalian indoor. Pameran indoor kelebihannya: 1. Terlindung dari panas dan hujan. 2. Tata ruangan atau dekorasi lebih mudah. Dan kekurangannya: 1. Tergantung pengunjungnya terbatas. Dan yang kedua, harus benar-benar memperhatikan tata cahaya dan ventilasi udara harus baik. Sekarang untuk kelompok 1. Saya tadi sudah kelompok 1. Ternyata jawaban dari atau apa dari kelompok 1 dengan kelompok 2 tidak jauh beda ya. Berarti bisa kita simpulkan. Berarti kalau yang kelebihan dari indoor itu pameran di dalam ruangan, kelebihannya apa tadi? Indoor ya, indoor. Nah, jadi bisa kita simpulkan. Yang pertama itu kalau kelebihan dari pameran di dalam ruangan itu yang jelas kita terlindung dari terlindung dari cuaca baik panas ataupun hujan ya. Sudah itu bisa lebih leluasa ya, lebih leluasa pengunjung bisa melihat lebih leluasa pada bisa ruangan sempit ataupun luas. Jadi pengunjung bisa lebih leluasa ya. Sedangkan kekurangan dari pertama tadi indoor ya. Kekurangannya itu harus benar-benar diperhatikan ventilasi atau sirkulasi udara dalam ruangan itu harus benar-benar diperhatikan. Dan juga misalnya tata lampu, tata cahaya itu harus benar-benar diperhatikan ya. Nah sekarang kalau di luar ruangan itu karena namanya di luar ruangan itu wilayahnya bisa atau ruangannya luas ya, jadi bisa banyak jenis pameran yang bisa dipamerkan ya. Sedangkan kelemahannya ataupun kekurangannya karena harus tergantung dari cuaca ya. Nah itulah kesimpulan dari pameran indoor dan pameran outdoor mengenai kelebihan dan kekurangannya. Sampai di sini anak-anak ada yang belum paham mengenai pameran seni
kamera sudah lupa, mungkin cukup sampai sini ya. Kalau misalnya nanti ada yang belum jelas, boleh tanya lagi ya, mulai kesempatan ya. Untuk materi hari ini Ibu cukup sampai di sini ya, tadi sudah simpulkan ya. Mungkin Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.